Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin satu pertanyaan yang lumayan gede nih. Gimana sih hutan sama semua isinya itu ya menghadapi perubahan iklim yang geraknya cepat banget ini? Hmm, Kita bakal lihat langsung ke semacam laboratorium alam ya, di salah satu tempat paling kaya spesies di bumi. Nah, ini kita ambil dari bab 8, hutan dan pepohonan, dari sumber yang Anda bagikan. betul. Intinya gini, gimana sih respon spesies-spesies itu sama pemanasan global? Terus apa artinya ini buat ya kemungkinan kepunahan ke depannya? Yuk kita langsung aja ceritanya kita ke Andes di Peru bagian timur, tepatnya di Taman Nasional Manu. Oke, Manuk ya, tempat yang luar biasa itu. Coba deh Anda bayangkan, lagi berdiri di puncak Gunung Andes, tingginya kira-kira 3.600 meter. Udaranya dingin nusuk gitu. Tapi pemandangannya pas matahari tenggelam, wah jangan ditanya, keren banget. Pasti ya. Nah, di bawah sana itu kelihatan Taman Nasional Manu yang sering banget disebut hotspot keanekaragaman hayati dunia. Disitulah ada ahli ekologi hutan namanya Miles Silman, udah tahunan dia neliti di sana. Penelitiannya penting banget. Manuk itu emang ajaib sih, beneran. Bayangin aja dari puncak itu kita lihat sekeliling gitu, eh, ada sekitar 1 dari 9 spesies burung di planet ini ada di sana. Kelihatan dari situ. Wah, 1 dari 9 banyak banget. Iya, dan coba pikirin ini lagi. Di petak-petak penelitiannya Silman aja, total luasnya mungkin cuma kayak, ya, taman kota macam Fort Tryon Park di Manhattan gitu. Timnya udah nyatet nemuin 1.035 spesies pohon yang beda-beda. 1.035 spesies pohon. Iya, 1.035. Coba bandingin deh sama seluruh hutan boreal Kanada yang gedenya minta ampun itu. Di sana mungkin cuma ada 50-an spesies pohon. Jadi skalanya itu, wah, beda jauh banget. Ngomongin soal kekayaan hayati ini kan khas banget ya daerah tropis. Ada pola umum gitu kan di alam, namanya gradien keanekaragaman lintang atau LDG. Intinya makin deket ke khatulistiwa, makin ramai jenis makhluk hidupnya. Terus makin dikit kalau kita gerak ke arah kutub. Kenapa ya bisa gitu? Apa sih rahasianya daerah tropis ini kok bisa sekaya itu? Iya. Itu pertanyaan bagus. Ada beberapa dugaan kuat ya, atau teori lah istilahnya soal itu. Pertama, ada yang bilang jam evolusi di daerah tropis itu detaknya lebih kenceng. Oh, kayak dipercepat gitu evolusinya. Iya, semacam itu. Jadi, suhu hangat sepanjang tahun itu bikin organisme bisa punya lebih banyak generasi dalam waktu yang sama dibanding di daerah dingin. Artinya, ya lebih banyak kesempatan muncul mutasi kan? Nah, ujung-ujungnya bisa jadi spesies baru lebih cepat. Oke, masuk akal sih itu. Terus teori lain? Nah, teori kedua itu fokusnya ke stabilitas suhu tropis. Karena suhunya relatif, ya gitu-gitu aja sepanjang tahun, nggak banyak berubah drastis, spesies yang hidup di sana itu jadinya punya toleransi suhu yang sempit. Mereka nggak biasa sama perubahan suhu yang gede. Nggak tahan banting sama suhu gitu ya? Bisa dibilang gitu. Akibatnya, perbedaan iklim sedikit aja, misalnya antar ketinggian yang beda di lereng gunung, itu udah bisa jadi penghalang buat mereka nyebar. Ini bikin populasi jadi gampang terisolasi satu sama lain. Nah, isolasi ini kan kunci penting terbentuknya spesies baru atau spesiasi namanya. Oh, jadi kayak ada banyak pulau-pulau iklim kecil gitu ya di daratan yang bikin penghuninya jadi beda-beda lama-lama. Persis, analoginya pas banget. Nah, teori ketiga, ini juga yang sempat disinggung sama Alfred Russel Wallace dulu, yang sejaman sama Darwin ya, itu lebih lihat ke sejarah panjangnya. Sejarah gimana tuh? Jadi daerah tropis ini secara geologi dan iklim itu relatif stabil dalam jangka waktu yang, wah, lama banget, jutaan tahun. Mereka nggak terlalu kena dampak parah dari zaman es yang bolak-balik datang di daerah lintang tinggi. Jadi, ya mereka punya waktu yang jauh lebih panjang buat keanekaragaman hayatinya itu numpuk. Sedikit demi sedikit, spesies baru muncul, bertahan, nambah lagi, kayak nabung spesies selama jutaan tahun gitu. Menarik banget ya penjelasan soal LDG ini. Nah, kita balik lagi nih ke Miles Silman di Manu. Buat ngertiin gimana hutan Andes ini mungkin bakal bereaksi sama iklim yang berubah, dia bikin semacam eksperimen alam raksasa gitu ya. Iya, betul. Dia bikin 17 petak penelitian di lereng gunung, masing-masing di ketinggian yang beda-beda. Kan beda tinggi berarti beda suhu rata-rata ya. Jadi tiap petak ini kayak wakilin komunitas hutan yang unik gitu. Dan apa yang dia temuin di sana itu bener-bener bikin wah kaget.
Betul sekali, hanya dari petak-petak itu aja loh, timnya Silman itu berhasil identifikasi setidaknya 30 spesies pohon yang benar-benar baru buat ilmu pengetahuan. Sama sekali baru. 30 spesies baru, cuma dari petak itu. Iya, belum lagi mereka curiga ada sekitar 300-an spesies lain yang juga mungkin baru. Dan ini lebih gila lagi, mereka nemu satu jenis pohon, itu kan satu tingkat di atas spesies ya, yang sama sekali belum dikenal sebelumnya. Ini nunjukin betapa kita tuh masih sedikit banget taunya soal kehidupan di tempat kayak Manu ini. Gila kan? Tunggu dulu deh. Jadi di area sekecil itu, seukuran taman kota tadi, ada 1.000 jenis pohon lebih. Itu susah banget dibayangin kalau dibandingin sama hutan dekat rumah kita ya. Dan bukan cuma jumlahnya ya yang bikin kaget, tapi katanya juga seberapa cepat spesiesnya ganti kalau kita naik gunung. Iya, itu dia poin penting lainnya. Komposisi spesies pohonnya itu berubahnya drastis banget. Dari satu petak ke petak lain yang ketinggiannya beda. Contohnya nih ya, kita ambil petak 4. Itu di ketinggian sekitar 2.700 meter. Ternyata, 90% spesies pohon di sana itu beda sama spesies yang ada di petak 1. Padahal, petak 1 itu letaknya cuma sekitar 760 meter lebih tinggi di lereng yang sama. Wow, 90% beda cuma dengan jarak vertikal segitu. Jadi mereka spesialis banget ya sama rumah iklimnya masing-masing. Ini pasti bikin mereka rentan banget ya kalau kondisi iklimnya geser dikit aja. Bahkan sebelum kita ngomongin soal kecepatan perubahannya nanti ya. Tepat sekali. Ini nunjukin kalau banyak spesies pohon, terutama yang dominan, itu punya rentang ketinggian yang sempit banget. Sangat terspesialisasi pada kondisi iklim tertentu di lereng gunung itu. Nah, di tengah-tengah kesibukan nyatetin ini semua, kadang ada penemuan nggak terduga juga. Oh ya, nemuin apa lagi dia? Jadi Silman pernah nemu bunga dari keluarga sawi-sawian gitu, Brassicaceae. Dia belum pernah lihat sebelumnya. Bunganya unik, ada kombinasi kayak beri putih sama semacam pita ungu terang gitu. Dia curiga ini bisa jadi spesies baru lagi. Jadi sampelnya diambil, hati-hati buat diidentifikasi lebih lanjut. Ini sekali lagi ngegasin sih betapa kayanya tempat ini, dan ya ampun betapa banyak yang mungkin bisa hilang sebelum kita sempat kenal. Oke, nah spesialisasi yang tinggi ini bawa kita ke pertanyaan intinya. Penelitian jangka panjang Silman kan? Gimana nasib pohon-pohon spesialis ini pas iklim makin panas? Apa mereka bakal pindah rumah gitu, naik gunung buat ngejar suhu ideal mereka? Ini kan jadinya kayak balapan ya? Iya, kayak balapan. Secara sejarah, kita tahu kok spesies itu emang pindah-pindah ngikutin perubahan iklim. Zaman es itu contoh paling jelas. Misalnya, ada fosil kumbang namanya Tachinus caelatus. Dulu dia hidup di Inggris pas zaman dingin. Sekarang fosilnya cuma ditemuin ribuan mil jauhnya di Mongolia. Jadi, pindah itu bisa. Masalahnya sekarang adalah soal kecepatan. Itu kuncinya. Kecepatan ya? Iya. Pemanasan global yang kita alamin sekarang ini, lajunya itu setidaknya 10 kali lebih cepat dibanding pemanasan di akhir zaman es terakhir. 10 kali. Astaga, itu cepat banget. Artinya makhluk hidup juga harus bisa pindah atau adaptasi 10 kali lebih cepat dong ya kalau mau selamat? Nah, itu dia masalah utamanya. Kemampuan spesies buat pindah tempat itu ada batas kecepatannya. Nggak bisa instan. Pohon misalnya kan sangat bergantung sama penyebaran biji ya. Bisa lewat angin, air, atau dibawa hewan. Proses buat kolonisasi area baru yang lebih tinggi itu bisa makan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Iya juga ya. Nggak kayak hewan yang bisa jalan kaki gitu. Betul. Ingat tadi kita bahas soal spesies tropis yang toleransi suhunya sempit karena iklimnya stabil. Nah, ini konsekuensinya jadi berat. Mereka sangat sensitif sama perubahan, dan kemampuan pindahnya itu kalah cepat sama laju perubahan iklimnya sendiri. Nggak ngejar. Terus setelah bertahun-tahun dia ngamatin petak-petak itu, apa yang Silman temukan? Pohon-pohonnya beneran gerak naik nggak? Dan yang penting, apa mereka berhasil ngejar iklimnya? Jawabannya, ada dua sisi. Ya, mereka memang bergerak naik. Data sensus ulang itu nunjukin kalau garis batas bawah beberapa spesies pohon itu udah geser ke tempat yang lebih tinggi. Kelihatan kayak mereka coba ngikutin zona iklim yang pas buat mereka. Contohnya pohon Schefflera itu. Tapi, nah ini dia masalahnya, kecepatan gerak mereka itu jauh lebih lambat dibanding kecepatan perubahan iklimnya. Oh, jadi nggak kekejar ya? Nggak kekejar. Iklimnya itu kayak lari kenceng naik gunung, sementara pohon-pohon ini cuma jalan santai di belakang. Jadi jaraknya makin jauh.
Jadi kalau mereka nggak bisa ngejar gitu, apa yang terjadi dong? Apa artinya semua ini buat ekosistem di sana? Ini bikin beberapa masalah gede. Pertama, spesies yang beda itu kan geraknya juga beda-beda kecepatannya. Ada yang lumayan cepat, mungkin serangga atau burung ya. Ada yang lambat banget, kayak pohon tadi. Akibatnya, komunitas ekologi yang udah stabil ribuan tahun, di mana spesies-spesiesnya udah saling kenal dan berinteraksi, sekarang jadi tercerai-berai. Berantakan gitu ya jadinya. Iya, spesies yang tadinya hidup baran dan saling bergantung, sekarang jadi kepisah. Ini nyiptain kondisi yang disebut para ilmuwan itu komunitas tanpa analog. Maksudnya, kombinasi spesies yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah bumi, tiba-tiba hidup bareng di satu tempat. Kita nggak tahu pasti gimana interaksi baru ini bakal jalan nantinya. Wah, itu kayak ngebongkar pasang mesin rumit, terus dirakit ulang secara acak ya. Benar. Bisa jalan, bisa juga malah rusak total, bener nggak? Analogi yang cukup pas, iya. Kedua, perlu diingat juga, hampir semua spesies yang hidup sekarang ini bisa dibilang teradaptasi dingin loh dalam arti luas. Maksudnya gimana tuh teradaptasi dingin? Mereka ini kan keturunan dari garis evolusi yang berhasil lolos dari saringan siklus zaman es Pleistosen selama 2,5 juta tahun terakhir. Mereka udah berulang kali diuji sama kondisi dingin yang ekstrim. Tapi mereka ini belum pernah menghadapi suhu sepanas yang diramalkan bakal terjadi dalam waktu dekat gara-gara pemanasan global sekarang. Batas toleransi evolusioner mereka terhadap panas itu, wah mungkin banget bakal terlampaui. Ini semua kedengarannya serius banget sih. Pernah ada yang coba ngitung nggak sih seberapa gede risiko kepunahan gara-gara perubahan iklim ini aja? Pernah. Tahun 2004 itu ada studi yang penting banget dari Chris Thomas sama timnya. Mereka coba pakai pendekatan yang namanya hubungan spesies area, SAR singkatannya. Gampangnya, SAR ini lihat hubungan antara luas area habitat sama jumlah spesies yang bisa hidup di sana. Logikanya kalau habitatnya nyusut atau hilang karena perubahan iklim, berapa banyak spesies yang bakal kena dampaknya? Oke, terus apa hasil hitungan mereka? Angkanya gimana? Mereka lihat macam-macam skenario pemanasan, tapi kita lihat dua yang paling ekstrim aja ya, biar kebayang rentang risikonya. Skenario pertama, yang paling pesimis nih, itu kalau spesies diasumsikan nggak bisa pindah sama sekali, benar-benar macet di tempat. Nah, di skenario ini, diperkirakan antara 22% sampai 52% spesies yang mereka pelajari itu bakal terancam punah, atau ya menuju kepunahan lah, di tahun 2050. Astaga, 22-52% itu bisa nyampe setengah dari spesies yang dipelajari menuju kepunahan cuma gara-gara iklim berubah dan mereka nggak bisa pindah. Gila sih itu angkanya, bikin merinding ya. Terus kalau skenario yang lebih optimisnya gimana? Kalau mereka bisa pindah? Nah, skenario kedua, itu asumsinya kebalikannya. Spesies bisa pindah dengan sempurna kemana aja habitat yang cocok tersedia. Ini kan ideal banget ya, mungkin nggak realistis juga. Tapi, bahkan di skenario penyebaran universal ini pun, mereka masih nemuin risiko kepunahan yang lumayan tinggi loh, yaitu antara 9% sampai 32%. Loh, kok masih tinggi? Kan udah bisa pindah. Kenapa? Karena habitat yang cocok itu bisa aja hilang total. Misalnya puncak gunung jadi terlalu panas buat spesies gunung. Ya udah nggak ada tempat lagi kan? Atau luas habitat barunya itu nyusut drastis. Puncak gunung kan jelas lebih kecil dari lereng di bawahnya. Jadi biarpun mereka bisa pindah, belum tentu ada rumah baru yang cocok atau cukup luas buat mereka bertahan hidup. Oh gitu ya. Jadi kalau dirata-ratain dari berbagai kemungkinan itu, kesimpulan mereka apa dong? Secara keseluruhan, timnya Thomas itu nyimpulin kalau sekitar 24% spesies atau ya hampir seperempat lah dari yang mereka teliti, itu kemungkinan besar lagi jalan menuju kepunahan di pertengahan abad ini. Dan ini hanya karena dampak perubahan iklim aja, belum faktor lain. Pasti model kayak gini ada keterbatasannya ya, dan mungkin dikritik juga kan? Tapi gimana dengan studi-studi lain setelah itu? Apa hasilnya jadi beda jauh? Betul, pasti ada kritik dan perdebatan soal asumsinya, soal metodenya, itu biasa dalam sains. Tapi yang menarik nih, studi-studi berikutnya, biarpun pakai metode beda dan data lebih baru, itu cenderung ngasih hasil perkiraan risiko kepunahan di kisaran yang mirip-mirip. Kebanyakan nunjukin angka sekitar 10% atau lebih spesies dunia itu berisiko punah gara-gara perubahan iklim aja di abad ini. Angka pastinya mungkin masih goyang ya.
tapi pesannya jelas. Ancamannya ini nyata dan gede banget. Miles Silman sendiri, si peneliti di Andes itu, dia punya istilah khusus ya buat proses kepunahan yang dia amati ini. Biotik. Kedengarannya kalau lebih halus ya daripada kepunahan massal gitu. Ya, dia sendiri ngaku kalau itu semacam eufemisme, penghalusan kata aja. Ngelihat betapa cepatnya iklim berubah dan betapa lambatnya respons banyak spesies, terutama pohon-pohon yang umurnya panjang itu, Silman ngelihat potensi masa depan di tempat kayak Andes ini sebagai sesuatu yang, ya dia pakai kata-katanya sendiri, apokaliptik. Cukup ngeri sih. Kita juga dapat gambaran nyata ya soal hilangnya spesies ini pas Elizabeth Colbert, penulisnya, ikut naik gunung bareng Silman. Dia cerita soal perjalanannya yang nggak gampang, naik turun lereng curam, Iya, medannya berat pasti. bahkan buat ngatasin mabuk ketinggian pas turun dari puncak 3.600 meter itu, mereka sampai ngunyah daun koka loh, tanaman tradisional Andes. Katanya sih rasanya kayak buku tua gitu, tapi lumayan bikin bibir kebas dan nyelangin pusing katanya. Wah, pengalaman unik ya. Ya, kondisi lapangan di Andes memang menantang. Tapi di tengah kesulitan itu, mereka juga nemu jejak-jejak kehidupan lain yang menarik. Kayak bekas cakaran beruang berkacamata itu loh, spesies asli Andes yang jadi inspirasi boneka Paddington Bear dari perut terdalam dan tergelap di tanaman bromelia dekat tenda mereka. Oh, beruang Paddington beneran ada ya? Ada spesies aslinya Tremartos ornatus. Walaupun tidak ketemu langsung beruangnya, tapi jejak kehadirannya terasa. Ini juga bagian dari kekayaan Manu yang terancam kan? Dan ada cerita sedih juga ya soal pencarian katak waktu itu. Betul. Itu contoh yang menyedihkan. Mereka coba cari lagi katak jenis Rhinella manu. Dulu, salah satu mahasiswa Silman pernah nemu katak ini di dekat area kemah mereka. Tapi pas dicari lagi sama Colbert dan Silman, nggak ketemu sama sekali. Nggak ada jejaknya. Hilang gitu aja. Kemungkinan besar katak itu udah punah lokal di sana. Atau mungkin malah udah punah total. Penyebabnya diduga kuat itu jamur citrit. Nama ilmiahnya Batrachochidrium dendrobatides atau BD. Ini patogen yang mematikan banget buat amfibi. Dan penyebarannya makin parah karena perubahan iklim dan juga aktivitas manusia. Ini contoh konkret gimana pemanasan global ditambah faktor lain kayak penyakit baru ini, itu benar-benar mendorong spesies keluar dari batas toleransi mereka. Ini bukan cuma soal suhu naik, ini soal seluruh sistem ekologi yang dipaksa berubah terlalu cepat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penjelajahan kita ke hutan Andes ini, berdasarkan sumber Anda, apa sih inti pesannya? Kayaknya jelas banget ya, perubahan iklim itu bukan cuma angka kenaikan suhu rata-rata di laporan doang. Bukan sekedar angka. Di lapangan, di tempat kayak Manu, ini artinya ada rombak total kehidupan yang dipaksa terjadi dengan sangat cepat. Dan dampaknya bisa katastrofik, terutama di surga keanekaragaman hayati kayak daerah tropis gitu. Spesies berusaha pindah, tapi banyak yang kalah cepat sama laju perubahannya. Akibatnya, tatanan ekologi yang udah mapan ribuan tahun, sekarang ini lagi terkoyak, lagi berantakan. Betul sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Kalau di tempat sekelas Manu saja, ingat ya, ini taman nasional yang dilindungi, hotspot keanekaragaman hayati dunia, spesiesnya udah kewalahan ngejar perubahan iklim, dan komunitasnya mulai pecah jadi kombinasi tanpa analog yang aneh tadi. Hmm,
Di lapangan, di tempat kayak Manu, ini artinya ada rombak total kehidupan yang dipaksa terjadi dengan sangat cepat. Dan dampaknya bisa katastrofik, terutama di surga keanekaragaman hayati kayak daerah tropis gitu. Spesies berusaha pindah, tapi banyak yang kalah cepat sama laju perubahannya. Akibatnya, tatanan ekologi yang udah mapan ribuan tahun sekarang ini lagi terkoyak, lagi berantakan. Betul sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Kalau di tempat sekelas Manu saja, ingat ya, ini taman nasional yang dilindungi, hotspot keanekaragaman hayati dunia, spesiesnya udah kewalahan ngejar perubahan iklim, dan komunitasnya mulai pecah jadi kombinasi tanpa analog yang aneh tadi. Apa artinya ini buat ekosistem lain di planet kita? Terutama buat ekosistem yang mungkin nggak sekaya Manu, yang udah lebih terpotong-potong oleh aktivitas manusia, atau yang nggak punya ruang buat pindah kayak lereng gunung gitu. Gimana pengamatan atrisi biotik di hutan Andes ini nyambung ke gambaran besar kepunahan ke-6 yang lagi kita saksikan di seluruh dunia sekarang ini? Itu pertanyaan besarnya.